Kenapa metode penyucian jiwa itu penting untuk kita ketahui dan harus kita pahami sebagai seorang hamba yang mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa alasan. Dan alasan itulah yang kita ingin pahami. Yang pertama, kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk dikaji setiap para thalibul ilmi, tidak terkecuali adalah kita. Karena yang pertama adalah sesungguhnya ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang pertama yang disebut ibadah zahir, ibadah zahirah, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, itu disebut dengan ibadah zahirah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, itu ibadah zahirah, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan inilah yang sering kita katakan dan sering kita jelaskan kepada keluarga kita. Ayo jaga sholat, jaga puasa. Kalau punya uang bayar zakat, dan kalau punya lebih silakan haji dan umrah. Maka itu disebut dengan ibadah zahir. Tetapi sesungguhnya ibadah ini bukan hanya mencakup ibadah zahir. Ada ibadah yang kedua yang disebut dengan ibadah batin. Ibadah batin itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita, ibadah yang dilakukan oleh jiwa kita yang disebut dengan ibadah hati. Ketika kita menanam niat bahwasanya yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah, kita menata qanaah kita kalau Allah memberikan rezeki, kalau kita menata sabar kita dan kemudian ridha kita kalau mendapatkan takdir, maka ini merupakan ibadah batin. Dan ibadah batin itu tempatnya pada hati dan jiwa kita. Makanya kemudian kenapa kita harus menyucikan jiwa kita? Karena penyucian jiwa itu berkaitan tentang ibadah batin kita. Karena kalaulah kita melakukan ibadah hati tetapi hati kita dan jiwa kita tidak bersih, maka kita tidak akan pernah mampu melakukan amalan ibadah hati. Padahal ibadah hati merupakan salah satu ibadah yang memiliki peranan besar untuk menjadikan amal kita cepat berat di dalam mizan kebaikan. Sesungguhnya mizan kebaikan kita menjadi berat disebabkan amalan hati, bukan amalan zahir saja. Ya, makanya saya khawatir kalau kita dalam proses kita ketika kita belajar hanya memperhatikan bagaimana ibadah zahir, tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ibadah hati kita dan ibadah batin kita, ana khawatir kita memiliki sifat bahwasanya secara zahir kita kayak emas yang begitu mempesona setiap orang yang melihatnya, tetapi secara hati kita rusak dan kita tidak lebih sebagaimana potongan besi yang tidak ada harganya. Karena kalau ibadah zahir kita bagus tetapi ibadah hati kita rusak, ibadah zahir kita itu akan rusak pula kalau ibadah hati kita rusak. Kalau tidak percaya, kalau Bapak sholat sampai satu hari 100 kali rakaat yang kita laksanakan, dari sholat sunnah mutlak, dari sholat sunnat rawatib, hatta sholat fardu yang kita lakukan, tetapi sholat 100 rakaat yang kita lakukan dalam satu hari tidak disertai dengan kebersihan hati kita bahwasanya sholat itu semata-mata untuk Allah, ada niatan yang kita miliki dari niatan selain Allah, maka 100 kali kita rakaat pada sholat kita tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena niat yang kamu tanam pada hatimu tidak tertuju hanya kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan ibadah